3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang semuanya. Kembali lagi di Potiwan bersama saya Tisha. Dan saya Nurul. Nah, Nurul, kemarin kan kita tuh udah bahas dan lebih berkenalan dekat dengan Karah ya, Rul. Untuk episode kali ini kita tuh bakal ngangkat topik apa sih, Rul? Tisha, hari ini kita bakalan bahas mengenai progres yang udah kita lakuin sebagai kelompok KKN 31 Jambangan. Yaitu gimana sih cara pembuatan dan manfaat dari teh daun kelor dan juga karbol sereh nih. Wah, pas banget nih, Rul. Kemarin aku itu udah buat karbol dari tanaman serai. Kalau kamu buat apaan, Rul? Aku sih Syah bikin teh dari daun kelor. Nah, makanya nih hari ini Syah, aku dan kamu nih kita bakalan sharing-sharing ke teman-teman pendengar Potiwan nih tentang informasi penting apa aja sih dan dari pembuatan teh daun kelor juga karbol. Makanya podcast kali ini masih tetap di Jelajah Jambangan bersama KKN 31. Wih, excited banget gak sih kita sharing-sharing hari ini, Syah? Oh ya, BTW aku kepo nih, Syah, sama satu hal. Kamu tuh kalau bikin karbol sereh tuh caranya gimana sih, Syah? Nah, caranya itu, Rul, biar jadi karbol sereh, langkah pertama yang pastinya aku masukkan Biosoft sebanyak 100 gram ke dalam wadah. Biosoft sendiri itu fungsinya untuk mengentalkan. Lalu aku campurkan air sebanyak 1 liter. Habis itu aku aduk terus sampai mengental. Nah, kalau udah kental, aku masukkan EDTA. EDTA sendiri fungsinya sebagai pengawet sebanyak 5 gram. Itu aku masukin sebanyak 5 gram. Kemudian aku aduk terus dan kemudian kita masukkan ekstrak serai sebanyak 250 ml. Habis itu kita aduk terus, Rul, supaya menyatu. Habis itu aku masukkan NP10 sebanyak 10 ml. NP10 sendiri fungsinya tuh sebagai pelarut Biosoft gitu dan ekstrak serainya tercampur. Nah, sebelumnya pembuatan ekstrak serainya itu harus didiamkan selama 1 hari, Nurul. Jadi langkah pertamanya aku potong kecil-kecil dulu nih serainya. Kira-kira kalau dalam blender kurang lebih 500 ml. Habis itu aku tuangin air sampai ke permukaan potongan serai. Habis itu aku saring airnya dari hasil blender tadi. Jadi deh, gitu, Nurul. Wow, ternyata agak tricky juga ya. Kayaknya tadi bahan-bahannya juga asing-asing gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin, Syah? Nah, bahan-bahannya emang asing banget karena kebanyakan dari bahan kimia. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah air 1 liter, terus Biosoft 6 sendok makan atau 100 gram, NP10 sebanyak 10 ml, EDTA 5 gram, dan pastinya 1 ikat tanaman serai. Oh, gitu. Tapi pasti masih bisa dicari kan ya bahan-bahannya. Kalau gitu biasanya berapa lama sih kamu cara pembuatan kayak gini tuh? Nah, kalau bicara berapa lama, berarti kan bicara waktu ya. Nah, dalam pembuatan karbol serai sendiri, itu membutuhkan waktu yang cukup lama banget, Nurul. Karena kita bisa menghabiskan 1 hari. Kita itu harus mendiamkan dulu ekstrak serainya dalam waktu sehari, supaya residunya turun ke bawah, dan nantinya ekstrak serai dapat digunakan sebagai campuran dalam karbol. BTW, kalau boleh tahu hasilnya kayak gimana nih? Kepo nih. Nih, hasilnya itu benar-benar banyak banget sih, Rul. Karena serai itu kayak pembersih lantai dengan ekstrak serai untuk mengusir serangga, membunuh bakteri yang ada di lantai rumah. Jadi dia tuh sebagai antiseptik gitu, Nurul. Terus serai juga dapat menghilangkan bau yang tidak sedap. Oh ya, dia juga ramah lingkungan ya. Dia juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan dan formula dari tanaman serai. Sehingga aman, tidak merusak kulit, dan tidak menyebabkan gatal-gatal. BTW, hasilnya kayak gimana nih? Aku jadi kepo deh. Nah, hasilnya itu pasti banyak manfaatnya deh, Rul. Serai itu merupakan pembersih lantai dengan ekstrak serai untuk mengusir serangga dan membunuh bakteri yang ada di lantai rumah, atau bisa sebagai antiseptik, dan juga dapat menghilangkan bau tak sedap
dan juga pastinya ramah lingkungan karena menggunakan bahan dan formula dari tanaman serai sehingga aman, tidak merusak kulit, dan pastinya tidak menyebabkan gatal-gatal. Ih, keren banget ya ternyata fungsinya dan manfaatnya banyak juga. Tadi kan kita udah bahas ya how to-nya tuh. Tapi waktu kamu ngerjain gitu ada kesulitan-kesulitan nggak sih? Terus sekarang udah sampai mana nih pembuatannya? Atau udah jadi? Tentunya pasti ada kesulitan lah, karena kan pada pembuatan ekstraknya itu benar-benar memakan waktu yang lama banget. Nah, awalnya sering sudah selesai di blender itu, aku masak dulu tuh ya kan. Habis aku masak itu aku blender dulu, habis itu aku masak kan. Nah, itu tuh yang ngebuat eksaserinya tuh kurang jadi, Rul. Jadi itu merupakan kendala dalam pembuatan karbol serai. Nah, kalau perkembangannya sendiri sekarang pembuatannya udah jadi 3 liter karbol tanaman serai nih. Wow, oke. Gampang-gampang susah ya ternyata cara pembuatannya. Dan ya butuh waktu yang lama juga, apalagi harus pakai bahan kimia. Tapi akhirnya nggak bisa sembarangan ya untuk cari bahan kimianya, Sya. Iya, bener banget. Nah, kalau kamu sendiri gimana rule progresnya? Kalau aku sih, kemarin tuh Sya, aku bikin teh dari daun kelor gitu. Kayaknya pada belum tahu nih ya, kalau daun kelor itu ketika dijadiin teh bisa punya banyak banget manfaat. Wow, aku kepo banget nih. Apa aja sih, Rul, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat teh dari daun kelor? Atau yang biasanya tuh disebut bahasa gaulnya nih, moringati gitu loh. Iya, bener banget, Sya. Nama gaulnya tuh moringati. Nah, kalau bahannya sih itu tuh gampang banget, Sya. Serius deh. Cuman kita butuh kelor segar, daun kelor segar, terus tempe, kain hitam, dan ya suhu ruangan. Wow, ternyata barang-barangnya nggak gampang dicari ya, dan bahan-bahannya gampang banget sih. Nah, seperti kebanyakan informasi yang aku baca ya, teh daun kelor itu kan susah banget ya dicari. Dan pastinya memakan waktu yang cukup lama katanya. Nah, untuk waktunya itu butuh berapa lama sih sebenarnya dalam pembuatan teh daun kelor itu? Wah, iya banget sih, Sya. Pertama, dia emang agak tricky untuk cari si daun kelornya. Karena di daerah rumahku sendiri tuh, ternyata sulit banget carinya. Padahal kalau informasi dari Bu Popi kemarin tuh, mudah banget penanamannya. Akhirnya sih, aku butuh waktu kurang lebih seminggu, Sya. Mulai dari ngumpulin bahan, ngumpulin motivasi buat ngerjain, sampai akhirnya jadi teh deh. Wah, keren banget kamu. Terus menurut kamu mudah nggak sih pembuatannya? Aku boleh lah diceritain sedikit, Nurul, gimana sih langkah-langkah pembuatan teh daun kelor? Wah, sebenarnya tuh Sya, mudah banget. Apalagi kalau kita punya alat yang lebih canggih gitu. Contohnya kita pakai panggangan. Udah alatnya canggih, jadinya cepet pula. Tapi karena aku pakai metode murah nih ya, alias pakai tenaga alam, akhirnya butuh waktu kurang lebih 3-5 hari gitu buat ngeringin. Stepnya sih gampang, tinggal rontokin aja tuh daun-daun kelor dari tangkainya, terus dicuci deh pakai air mengalir. Bentar, keringin gitu pakai kain, terus ditaruh di tempe yang udah dilapisin sama kain hitam. Abis itu ditutup lagi deh sama si kain hitam. Terus diemin aja tuh 3-5 hari di suhu ruangan. Tiap hari tuh harus dibolak-balik gitu biar keringnya rata dan nggak lupa dicek supaya dia nggak lembab gitu. Oh gitu, berarti kita harus benar-benar memperhatikan si daun kelornya ini ya. Nah, kalau gitu ada nggak sih kayak kendala atau struggle dari pembuatan teh daun kelor itu sendiri? Terus perkembangannya gimana nantinya, Nurul? Ada banget, Sya. Serius deh, kendalanya tuh banyak banget. Masa ya percobaan pertamaku tuh gagal karena dia terlalu lembab. Akhirnya tuh malah berjamur gitu. Tapi syukurnya sih ya, itu adalah beberapa daun yang bisa diselamatin. Abis itu juga karena di daerah rumahku nggak banyak daun kelor, akhirnya carinya tuh harus sampai ke swalayan atau pasar gede gitu. Tapi ya hasil akhirnya sih syukurnya enak banget tehnya. Bener-bener nggak beda jauh dari green tea. Terus sekarang aku lagi proses bikin yang kedua nih, Sya. Doain ya supaya nggak gagal lagi nih.
Amin amin, pastinya aku doain kok. Tapi kamu kasihan banget deh kamu. Karena apa ya, abis itu kamu harus butuh waktu yang lama gitu kan. BTW apa aja sih Rul, manfaat dan hasil yang diperoleh dari teh daun kelor tersebut? Wah, kalau manfaat nih, banyak banget Sya. Terakhir ya, aku baca antioksidannya tuh tinggi banget. Cocok buat kita zaman sekarang yang sering banget terpapar polusi. Nah, teh ini juga sering dikonsumsi sama orang-orang yang punya penyakit jantung dan juga kolesterol. Terus, ingat nggak sih kemarin ibu-ibu PKK Karah juga bilang kalau si kelor ini manfaatnya gede banget buat mata. Pas banget lah buat kita yang sekarang ini ngadep laptop mulu. Wah, ternyata daun kelor saat ini susah dicari ya, Nul. Terus pembuatannya juga menyita waktu yang cukup lama. Dan gak kalah menariknya, ternyata aku baru tahu nih, daun kelor tuh punya banyak manfaat ya, seperti menurunkan kolesterol, serta daun kelor tuh punya banyak kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Bener-bener menarik. Aku jadi pingin mengkonsumsi dan membeli teh daun kelor ini, Nurul. Nah, tungguin aja ya pas sudah jadi Sya. Pasti deh aku kasih coba ke kamu nanti. Asyik, pastinya ditunggulah Nurul. Oke. Ternyata ya pembuatan mulai dari teh daun kelor, terus bikin karbol dari serai, itu tuh apa ya, manfaatnya tuh banyak banget gitu nggak sih buat kita? Ih, bener banget, aku setuju. Aku tuh jadi dapat informasi banyak dan pastinya aku lebih memilih menggunakan bahan alami dari tanaman. Oh ya, nantinya produk ini bakal jadi ide bisnis loh buat UMKM baru di Karah nih. Gimana? Oh iya, keren banget ya Sya. Nggak sabar deh buat nunggu produknya nanti ketika udah terjual di pasaran. Nah, pengen tahu nggak gimana kelanjutan proyek kita sampai hasil akhir produknya nanti? Pengen tahu banget dong, makanya ikutin terus Potiwan di channel YouTube KKN 31 UPN Jatim. Kita bakalan update terus gimana perkembangan proyek sampai hasil akhirnya nanti. Nah, terima kasih nih buat pendengar setia dari Potiwan yang udah mau meluangkan waktu bareng kita untuk dengerin part kedua hari ini. Ikutin terus ya episode selanjutnya di Potiwan. Karena kita bakal ngomongin gimana sih hasil dari pemasaran produk kita nanti. Dan gak lupa, kita kasih testimoni nih guys, dari produk-produk yang udah kita bikin. Teh daun kelor alias si moringati, dan juga si karbol serai, bersama masyarakat Kelurahan Karah. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajah Jambangan bersama KKN 31.